Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Putri Permata, nomor absen 4, akan menerangkan tentang asuransi konvensional. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan unit-unit yang memiliki risiko yang sama dan dalam jumlah yang cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan. Dan apabila kerugian yang diramalkan itu terjadi, maka akan dibagi secara proporsional oleh kesemua pihak gabungan tersebut. Apabila mengalami kerugian, maka peserta asuransi akan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip dasar asuransi. Yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang diasuransikan, yaitu hubungan kepentingan antara peserta dengan objek atau pihak pertanggungan seperti hubungan keluarga, bisnis, kepemilikan, kuasa orang lain, dan tanggung jawab yang harus diakui secara hukum. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu kerugian yang tidak dapat diperkirakan, yang kedua homogen, yang ketiga katastrofik atau bencana, yang keempat kewajaran. Selanjutnya yang kedua ada utmost good faith atau itikat baik, yaitu suatu tindakan, kejujuran, dan keterbukaan yang akurat. Yang ketiga ada proximate cause atau causa proxima, yaitu sebab aktif yang menyebabkan suatu peristiwa tanpa intervensi kekuatan lain. Contohnya penyebab kematian karena kecelakaan. Yang keempat indemnity atau indemnitas adalah mekanisme untuk pemberian ganti rugi. Namun prinsip ini tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kematian dan kecelakaan. Yang kelima ada subrogation atau pengalihan hak, yaitu apabila penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada yang tertanggung. Dalam peristiwa di mana tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut pada pihak yang bertanggung jawab akan beralih pada pihak yang penanggung. Yang keenam ada contribution atau kontribusi. Adalah prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau lebih penanggung. Kemudian ada fungsi dari asuransi. Yang A ada transfer resiko, yaitu dengan membayar premi yang cukup kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian hidup dan harta bendanya pada asuransi. Misalnya, kita pasti memiliki tujuan jangka panjang yang kemudian kita akan mengakumulasikannya ke perusahaan asuransi untuk menyimpan aset jangka panjang, yang pada akhirnya terjadi transfer resiko, dan di ujungnya kita dapat menikmati hasil investasi jangka panjang, di mana kita memiliki dua fungsi asuransi sebagai perlindungan dan masa depan untuk keluarga. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu kumpulan dana premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi. Kemudian ada 5 tujuan asuransi. Tujuan asuransi dari segi ekonomi yaitu untuk mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha perorangan atau perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan dari segi hukum, yaitu untuk memindahkan risiko dari suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Yang ketiga, tujuan dari segi tata niaga, yaitu membagi semua risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi. Keempat, tujuan dari segi kemasyarakatan, yaitu untuk menanggung kerugian secara bersama-sama oleh seluruh peserta program asuransi. Yang kelima, tujuan dari segi matematis, yaitu untuk meramalkan terjadinya suatu risiko yang akan terjadi. Dan hasil ramalan itu akan dijadikan sebagai dasar untuk membagi semua risiko kepada seluruh peserta program asuransi. Baik, saya Adinda akan menjelaskan tentang manfaat asuransi konvensional. Yang pertama adalah mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, sebagai alat penyebar risiko. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan menjadi jaminan untuk kredit. Yang keempat, dapat menjadi tabungan dan sumber pendapatan. Dan yang kelima, pendistribusiannya itu lebih adil. Dan keenam, dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Jenis-jenis asuransi.
Secara umum, asuransi dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa, asuransi ini dapat dikenal sebagai memberikan keuntungan finansial atas kematian. Asuransi ini dapat dibeli untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga. Bahkan asuransi ini dapat dibeli untuk kehidupan orang lain. Selanjutnya ada asuransi kerugian. Asuransi ini diberikan kepada pemilik asuransi bila mana seseorang tersebut mengalami sebuah kerugian atas harta bendanya yang disebabkan oleh bahaya atau bencana. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan dana dari iuran yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas resiko kepada peserta maupun anggota keluarganya. Dalam asuransi ini mengedepankan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan subsidi silang untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Konsep resiko. Resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan dan tidak dapat diduga dan tidak diinginkan. Jadi, resiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila mana terjadi akan melibatkan kerugian. Perkenalkan, nama saya Seren Gabriela Nebaho, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam resiko asuransi konvensional, jenis usaha perasuransian, penggolongan jenis usaha asuransi, dasar hukum asuransi, dan abstrak dari asuransi konvensional. Yang pertama, saya akan membahas macam-macam resiko asuransi konvensional. Macam-macam resiko asuransi konvensional ini ada 7. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Artinya, risiko murni ini maka kerugian pasti akan terjadi. Contohnya, kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada risiko spekulatif atau speculative risk, yaitu ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Yang ketiga yaitu risiko khusus atau particular risk, yaitu suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi. Yang ketiga ada risiko fundamental atau fundamental risk, yaitu risiko akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada risiko individu atau individual risk. Berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya, maupun risiko tanggung jawab. Contohnya, cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada risiko harga atau property risk, yaitu kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Dan yang terakhir, ada risiko tanggung gugat atau liability risk, yaitu risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian yang lain akibat ulah atau hal yang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis usaha perasuransian. Jenis usaha perasuransian ada 2, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang. Usaha asuransi terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, asuransi kerugian.
yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa biasa, asuransi jiwa kelompok, asuransi jiwa industrial. Yang ketiga, reasuransi. Yang kedua, bagian dari usaha asuransi yaitu pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggolongan jenis usaha asuransi. Penggolongan jenis usaha asuransi ini digolongkan berdasarkan fungsi, kepemilikan, sifat pelaksanaan, polis dasar, dan kegiatan penunjang usaha. Fungsi terbagi lagi atas asuransi kerugian asuransi jiwa. Kepemilikan terbagi atas swasta nasional, pemerintah, perusahaan asing dan campuran. Sifat pelaksanaan terbagi atas sukarela dan wajib. Polis dasar terbagi atas asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dua manfaat, dan asuransi unit investasi. Dan yang terakhir, kegiatan penunjang usaha terdiri atas pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Selanjutnya saya akan membahas dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua ada KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774. Yang ketiga ada KUHD Bab 9 Pasal 246. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Selanjutnya saya akan membahas abstrak dari asuransi konvensional. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kemampuan berpikir berlebih dan kesempurnaan akan organ tubuh yang dimiliki makhluk hidup lainnya. Roda kehidupan manusia selalu berputar dan menimbulkan suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa tersebut dapat timbul karena kecerobohan ataupun hal-hal yang di luar dugaan atau gejala alam yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Asuransi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi atau meringankan risiko tersebut. Suatu kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi atau meringankan risiko tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan dan kekurangan serta kelebihan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berguna untuk mengatasi risiko yang dialami oleh manusia. Kedua asuransi ini dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan umum lainnya. Adapun bentuk tanggung jawab hukumnya yaitu meliputi pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan kelebihan serta kekurangan dari sistem asuransi syariah dan sistem asuransi konvensional yang ada di AJB Bumi Putra 1912. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem asuransi konvensional adalah sistem transfer of risk, maka terjadi pula transfer of funds, yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuensinya, kepemilikan dana berpindah dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan sharing of risk atau saling menanggung risiko. Kelebihan dalam asuransi konvensional adalah kejelasan dalam pemberian santunan atau jaminan, sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah.
Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpang. Sedangkan kekurangannya adalah keuntungannya yang kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersil. Kemudian di sini ada abstrak. Kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan menuntut untuk meningkatkan transportasinya supaya lebih efisien. Salah satu fitur yang dikeluarkan oleh PT Grab Indonesia adalah Grab Express, di mana layanan tersebut adalah mengantarkan suatu barang ke tempat lain. Layanan dari Grab Express ini tidak selalu memuaskan para konsumennya, seperti kasus terjadinya kecacatan, kerusakan barang yang tidak ditanggung oleh PT Grab Indonesia. Dan Grab tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban PT Grab Indonesia atas kerugian atau kerusakan barang-barang yang diantarkan melalui layanan Grab Express, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang timbul dalam proses pengangkutan barang melalui layanan Grab Express. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Grab Indonesia terhadap kerusakan atau kerugian melalui pengangkutan barang dari layanan Grab Express itu terbatas pada driver dan konsumennya. Driverlah yang bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan kepada konsumen. PT Grab Indonesia memberikan perlindungan hukum, yaitu dengan menjamin keamanan dan keselamatan dengan memberikan asuransi terhadap seluruh pengiriman barang melalui layanan Grab Express. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan dari PT Grab Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PT Grab Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh paket pengiriman melalui layanan Grab Express. Terima kasih, sekian dari kami.